Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan nama Adeka Aditya Manurung dengan NIM 034, Sania Marfani Sugianto dengan NIM 036, Desi Narti Huta Said dengan NIM 038, Afdal Daniel Haq dengan NIM 049, Rizky Nanda Putra dengan NIM 057. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan progres PBL kami tentang marketing plan UMKM yang berjudul Es Campur Uda. Di sini saya yang bernama Rizky Nanda Putra dengan NIM 057. Tujuan penelitian: menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan konsumen terhadap produk UMKM, melakukan evaluasi kondisi pasar dan persaingan menggunakan analisis PESTEL, SWOT, TAUS, Matrix, dan 4CS marketing zaman, menyusun rekomendasi strategi pengembangan usaha yang relevan dan terukur untuk meningkatkan daya saing. Metode penelitian: metode riset kuantitatif dengan membuat kuesioner JIRFOM kepada para pelanggan dari Es Campur Uda. Kuesioner terdiri dari 18 pertanyaan yang berkaitan dengan karakteristik responden, faktor keputusan pembelian, tingkat kepuasan, dan penilaian terhadap aspek 4CS, PESTEL, V-Versus, SWOT, dan TAUS. Profil mitra UMKM: identitas usaha yang bernama Es Campur Uda yang berlokasi di alun-alun SP Plaza, berdiri dari tahun 2012 dengan nama pemilik yaitu Alimi. Struktur UMKM: Es Campur Uda merupakan bisnis UMKM yang dikelola sendiri oleh keluarga pemilik. Profil produk atau layanan unggulan: menu satu yaitu es campur, es doger, es teh, dan es lemon. Layanan unggulan yaitu satu, rasa yang konsisten, pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat, kebersihan produk. Situasi analisis: 1. Marketing research. Temuan dari hasil analisis yaitu jumlah responden 37 orang dengan range usia pelanggan di atas 19 tahun, lokasi penjualan yang strategis, kurangnya promosi melalui media sosial, kemasan yang kurang menarik, pelayanan yang ramah dan cepat, rasa yang enak dan konsisten, harga yang terjangkau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeka Aditya dengan NIM 3 digit terakhir 034. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing outlook dari hasil analisis kami. Yang pertama, analisis PESTEL yang digunakan untuk mengetahui faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan UMKM dari Es Campur Uda. Yang pertama itu ada kebijakan politik. Di sini itu ada kebijakan pemerintah tentang PPh final 0,5% dari omset. Ini sangat membantu bagi Es Campur Uda. Yang kedua, ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Batam juga sangat berpengaruh, menciptakan peluang bisnis yang bagus bagi para UMKM, salah satunya Es Campur Uda. Yang ketiga, sosial. Gaya hidup dari masyarakat Kota Batam yang sering berbelanja keluar itu sangat berpengaruh bagi para UMKM. Ya tentu saja untuk bagi Es Campur Uda. Selanjutnya itu bagian teknologi. Di era digitalisasi ini, pemanfaatan teknologi bagi para UMKM untuk mempromosikan media sosial mereka itu sangat bagus untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Selanjutnya itu ada lingkungan bisnis yang kompetitif dapat membuat UMKM menuntut terus untuk berinovasi dan memperhatikan keberlanjutan usaha mereka dengan meningkatkan kualitas internal dari usaha tersebut. Ini sangat penting bagi Es Campur Uda untuk memperhatikan bagian internal mereka, di salah satunya kualitas. Selanjutnya itu hukum. Di sini Es Campur Uda memiliki NIB menjadi bukti legalitas resmi dalam usaha UMKM ini. Ini mendapat berfungsi bagi para UMKM agar dapat mengakses program bantuan dari pemerintah. Yang selanjutnya dari marketing outlook ini ada analisis 5 quarter force. Itu penelitian ini dalam analisis ini digunakan untuk menilai tingkat persaingan dalam bisnis kuliner, tentunya karena Es Campur Uda itu dalam kuliner minuman segar. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Sini tinggi ya. Hal ini dipengaruhi oleh modal awal dalam bisnis Es Campur ini sangat kecil, menyebabkan banyak pelaku usaha baru dalam bisnis minuman. Kedua, daya tawar pembeli. Ini
sedang disebabkan karena pelanggan mudah beralih ke produk lain yang serupa jika harga dan rasa tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, daya tawar pemasok ini rendah karena bahan baku yang diperlukan seperti es batu, sirup, dan lainnya itu yang diperlukan dalam pembuatan es campur ini sangat mudah ditemukan di pasaran. Yang ketiga, ancaman produk pengganti ini sangat tinggi karena banyak pesaing jualan minuman es yang tersedia menjadi alternatif bagi pelanggan untuk beralih dari minuman es campur udah ke minuman lain. Selanjutnya, persaingan antar kompetitor ini cukup tinggi disebabkan lokasi dari es campur udah ini berada di lokasi yang sangat strategis ini di kawasan kuliner. Jadi pelanggan bisa saja berpindah-pindah ke stand-stand yang lainnya. Selanjutnya ada analisis SWOT, ini digunakan untuk mengetahui apa kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari es campur udah. Yang pertama itu kekuatannya. Dari hasil analisis kami menemukan kekuatan yang dimiliki es campur udah adalah rasa yang konsisten, pelayanan yang ramah dan cepat, kebersihan dan kualitas bahan, serta harga yang terjangkau. Selanjutnya itu ada kelemahan yang kami temukan itu berdasarkan analisis kami. Ini pemasaran dari es campur udah ini kurang dikenal dan juga kemasannya kurang menarik karena hanya menggunakan gelas plastik biasa. Harusnya es campur udah menginovasi dengan menambahkan label ataupun dengan menggunakan cup plastik yang lebih modern atau yang terbaru dengan yang lebih baik. Itu ketiga adalah peluang. Tingkat kepuasan konsumen dari es campur udah ini sangat tinggi. Ini menjadi peluang bagi es campur udah untuk dapat membuka cabang baru untuk memperluas pasar mereka, dan juga ada peluang dari media sosial karena di era digitalisasi ini mungkin es campur udah memiliki peluang dalam media sosial itu untuk mengembangkan jangkauan pasar mereka dengan melakukan promosi ataupun iklan di media sosial. Yang terakhir itu ada ancaman. Banyak persaingan baru menjadi ancaman bagi es campur udah. Hal ini harus diperhatikan bagi sang owner karena ancaman dari pesaing-pesaing baru ini terus meningkat, sehingga apa yang menjadi kelebihan dari es campur udah harus tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk menghindari ancaman tersebut. Selanjutnya itu ada analisis TOWS. Ini kami gunakan untuk mengembangkan analisis SWOT dengan menggabungkan faktor internal dan eksternalnya. Yang pertama itu antara kekuatan dan peluang. Memiliki rasa yang enak dan kepuasan pelanggan yang tinggi bagi UMKM es campur udah ini membuka peluang mereka untuk dapat membuka cabang baru dan meningkatkan bisnis es campur udah. Selanjutnya kekuatan dan ancaman. Menjaga konsistensi dari rasa es campur udah dan pelayanan yang ramah agar tetap unggul dalam persaingan bisnis. Ketiga itu kelemahan dan peluang. Karena kelemahannya dalam promosi digital, sehingga ada peluang es campur udah untuk mulai untuk membuat konten menarik ataupun promosi melalui digital dengan menggunakan media sosial. Selanjutnya kelemahan dan ancaman, karena itu dengan memperluas promosi dan membuat kemasan yang lebih menarik supaya dapat bertahan dari persaingan bisnis, karena tadi ancamannya adalah banyaknya pesaing. Jadi dengan promosi yang tinggi, dengan dikenal dan juga kemasan yang menarik, mungkin dapat mempertahankan para pelanggan. Selanjutnya yang terakhir itu ada analisis 4CS Diamond. Di sini digunakan untuk membantu UMKM dalam mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal mereka untuk merumuskan pemasaran yang lebih baik. Yang pertama itu ada perusahaan. Es campur udah ini adalah perusahaan UMKM mikro yang bergerak dalam produk unggulannya yaitu es campur. Kekuatan yang utama yang mereka miliki adalah rasa yang enak dan konsisten, pelayanan cepat dan ramah, dan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Tetapi UMKM es campur udah masih memiliki kelemahan dalam pemasaran di media sosial dan desain kemasan yang tidak menarik. Oleh karena itu, es campur udah perlu untuk fokus dalam pemasaran media sosial untuk memperluas jangkauan pasar dan memanfaatkan kemasan menjadi lebih menarik agar meningkatkan daya beli. Selanjutnya ada pelanggan. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian pelanggan es campur udah ini berumur di atas 19 tahun ke atas, itu di generasi Z dan milenial. Pola pembeliannya cenderung musiman atau
mereka sering membeli hanya pada saat cuaca panas. Konsumen mengatakan bahwa rasa, kebersihan dan harga sesuai dengan kualitas. Produk produk yang mempengaruhi produk adalah hal utama yang mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli. Jadi kualitas dari produk ini mempengaruhi mereka dalam membeli. Mereka juga menginformasikan bahwa mereka dapat info tentang es campur uda ini hanya dari mulut ke mulut atau melalui keluarga dan teman, sehingga yang artinya pemasaran dari es campur uda ini masih sangat kurang. Selanjutnya ada persaingan dalam bisnis minuman di kawasan kuliner ini sangat tinggi, membuat es campur uda harus tetap bersaing dengan minuman-minuman tren yang lain seperti boba, milkshake, dan kopi. Walaupun persaingan tinggi, es campur uda masih memiliki kelebihan dari segi rasa dan harga yang masih terjangkau untuk tetap bertahan dalam persaingan. Es campur uda juga perlu memperkuat identitas dengan membuat kemasan yang lebih menarik dan menunjukkan logo dari bisnis UMKM-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdanil Haq dengan ujung nomor NIM 049. Dan saya di sini akan membicarakan tentang STV dari hasil proyek PBL dari kelompok saya, yaitu kelompok 5. Yang pertama kita bahas tentang segmentation. Segmentation es campur uda. Yang pertama dari demografisnya, pelanggan es campur uda itu rata-rata berusia 19 sampai 35 tahun dan berstatus mahasiswa atau pelajar, pekerja, dan wirausaha. Dan yang kedua, geografisnya, es campur uda bertempat di alun-alun SP Plaza, yaitu merupakan tempat kawasan street food dekat dengan sekolahan, universitas, dan perumahan perusahaan. Ini menunjukkan lokasi es campur uda sangat strategis. Yang ketiga, psikografisnya. Yang pertama, menyukai minuman yang menyegarkan. Yang kedua, mengutamakan cita rasa dan pelayanan yang ramah. Yang keempat, perilaku. Itu mencari minuman yang cepat untuk disajikan. Yang kedua, mencari minuman dengan harga yang terjangkau. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang STV ini, itu targeting. Setelah tahu siapa saja calon pelanggannya, langkah berikutnya adalah memilih segmen mana yang paling potensial untuk dilayani. Penentuan target pasar es campur uda kemarin mempertimbangkan 4 aspek penting. Yang pertama, ukuran pasar. Pasar minuman es tradisional di Batam besar, apalagi di daerah wisata street food dengan padatnya pengunjung. Lalu yang kedua, pertumbuhan pasar konsumsi minuman segar terus meningkat karena cuaca tropis di Indonesia dan gaya hidup masyarakat kota. Yang ketiga, keunggulan kompetitif penggunaan bahan segar dan rasa otentik jadi nilai pembeda dari persaingan lain. Yang keempat, situasi persaingan bahkan bersaing dengan minuman modern pun seperti boba dan Thai tea, es campur uda tetap unggul dari segi rasa lokal yang autentik serta ramah di kantong. Lalu kita masuk ke yang terakhir, positioning. Tujuan utama dari positioning adalah membentuk persepsi yang kuat di benak pelanggan es campur uda ini untuk memposisikan dirinya melalui 3 arah strategi, yaitu customer strategi, memahami apa yang diinginkan pelanggan, rasa segar, harga bersahabat, dan suasana santai. Yang kedua, company strategi, menciptakan identitas mereka yang khas, es campur uda tradisional kekinian. Yang ketiga, community, menjalani hubungan sosial, misalnya dengan ikut bazar UMKM atau kegiatan komunitas lokal. Differentiation, ada aspek pertamanya itu produk. Dalam es campur uda itu menggunakan topping alami yang segar serta rasa lokal tanpa pengawet. Sedangkan Langkat Milkshake itu
milkshake modern dengan rasa manis dan creamy. Dan keunggulan es campur udah itu lebih menyegarkan, cocok untuk cuaca panas dan tersedia topping. Aspek dalam layanan yaitu es campur udah penyajiannya cepat, sedangkan lengkap milkshake itu lebih lama karena perlu blender. Keunggulan dalam es campur udah itu cocok untuk pelanggan yang tidak suka antri. Aspek dalam yang ketiga ada channel distribusi. Es campur udah itu penjualan langsung dan tersedia kris, sedangkan lengkap milkshake itu penjualan langsung namun pembayaran hanya bisa tunai. Dan keunggulan es campur udah itu pembayaran lebih praktis karena sudah mendukung kris, memudahkan pelanggan. Aspek dalam brand identity itu es campur udah itu segar dan alami, sedangkan lengkap milkshake itu manis dan creamy. Keunggulan es campur udah ini cocok untuk semua usia dan tidak membuat enak. Sedangkan aspek dan terakhir itu ada harga. Es campur udah ini harganya per porsi Rp10.000, sedangkan lengkap milkshake ini harganya Rp18.000 per porsi. Dan keunggulan es campur udah ini lebih ramah di kantong pelajar. Marketing, mix audit, dan redesign. Dalam elemen 7PS itu produk kondisi saat ini tuh menggunakan bahan segar dan alami, toppingnya tidak banyak. Rekomendasi perbaikannya perlu tambahan varian menu, perlu untuk menarik pelanggan seperti es campur buah-buahan. Dalam price itu kondisi saat ini harga Rp6.000 sampai Rp10.000 per porsi. Rekomendasi perbaikan itu membuat opsi ekstra topping hanya dengan menambah Rp2.000. Kalau dalam place atau tempat, kondisi saat ini tempat sudah terjangkau, dekat dengan perumahan, kantor, kampus, dan juga sekolah. Sedangkan rekomendasi perbaikan itu menambahkan kursi dan meja agar pelanggan dapat duduk dan nongkrong dengan nyaman di tempat. Dalam promotion, kondisi saat ini promosi hanya menggunakan sosial media pribadi penjual. Sedangkan rekomendasi perbaikannya itu aktif promosi sosial media seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis, dan buat konten interaktif dan rajin membuat campaign. Yaitu kondisi saat ini kurangnya pengetahuan tentang pemasaran digital. Sedangkan rekomendasi perbaikan itu belajar membuat promosi melalui media. Sedangkan ada proses, kondisi saat ini pemasaran hanya bisa dilakukan secara langsung dan tidak bisa secara online. Dan perbaikan yang diperlukan itu menggunakan aplikasi seperti online food delivery. Dalam physical exchange atau bukti fisik itu kondisi saat ini kemasan polos, tidak ada logo. Dan rekomendasi perbaikan yaitu membuat kemasan dengan desain logo dengan warna khas brand supaya bisa memperkuat identitas brand. Berikutnya yaitu ada selling strategi sales funnel. Untuk tahap pertama yaitu ada awareness yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek. Untuk aktivitas spesifiknya yaitu melakukan promosi aktif di sosial media, membuat konten menarik, misalnya foto produk es campur udah dengan topping yang beragam dan video pembuatan produk. Lalu yang kedua ada interest yang bertujuan untuk menarik minat calon pembeli. Untuk aktivitas spesifiknya yaitu membuat campaign SSP yaitu segar saat panas, promosi rutin di sosial media, dan juga ajakan untuk mencoba produk. Lalu yang ketiga ada decision yaitu meyakinkan pelanggan untuk membeli. Untuk aktivitas spesifiknya yaitu memberikan promo paket bundling minuman untuk pembelian yang banyak. Lalu yang terakhir ada action yaitu bertujuan untuk mendorong pembeli dan loyalitas. Untuk aktivitas spesifiknya yaitu mengarahkan pembelian melalui online food delivery atau pemesanan langsung lewat WhatsApp bisnis. Berikutnya ada selling strategi sales plan, yaitu pertama ada target penjualan, rencananya 120 gelas per hari. Lalu yang kedua ada channel penjualan, offline dan online. Untuk online yaitu online food delivery dan sosial media. Lalu yang ketiga ada aktivitas utama, yaitu promosi sosial media dengan rutin dan campaign juga. Lalu yang keempat ada tools, yaitu Canva dan CapCut untuk desain produk, online food delivery untuk menjangkau pelanggan lebih luas, dan sosial media Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis untuk promosi dan campaign.
Lalu untuk timeline yaitu pada minggu kelima melaksanakan analisis dengan capaian marketing outlook dan marketing research. Lalu pada minggu ke-6 yaitu melanjutkan analisis dengan capaian mendapatkan segmentation, targeting, dan positioning. Lalu pada minggu ke-7 yaitu melanjutkan penyusunan laporan dengan target, marketing, arsitektur, taktik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.